Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yanti, mahasiswi Sains Informasi Geografis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai pemetaan banjir menggunakan Citra Sentinel-1 dengan aplikasi Snap. Nah, sebelum masuk ke fase tutorial, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan banjir. Banjir merupakan peristiwa terendamnya daratan karena adanya aliran air yang berlebihan, sehingga tidak mampu lagi diserap oleh tanah. Banjir secara umum diakibatkan karena volume air di sungai atau danau berlebih, sehingga meluap dan keluar dari bendungan atau batasan yang semestinya, sehingga sering mengakibatkan kerusakan pada bangunan-bangunan, bahkan menelan korban jiwa. Banjir juga merupakan salah satu bencana alam yang paling merusak dan menyebabkan kerugian ekonomi hingga manusia yang cukup besar. Setelah mengetahui pengertian banjir itu sendiri, sekarang kita harus mengetahui juga apa sih yang menyebabkan banjir. Nah, adapun yang menyebabkan banjir, pertama mengenai kondisi topografi wilayah. Kondisi topografi adalah bentuk permukaan suatu wilayah di mana wilayah dengan topografi rendah atau dataran rendah lebih beresiko mengalami banjir dibandingkan daerah dengan dataran tinggi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip air, yakni akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kedua, intensitas curah hujan. Nah, curah hujan yang tinggi dalam jangka waktu yang cukup panjang akan meningkatkan risiko banjir, di mana volume air di daratan akan meningkat karena tanah memiliki tingkat kejenuhan air dalam kadar tertentu. Air hujan yang jatuh ke daratan akan memenuhi saluran air seperti sungai. Jika volume air terlalu banyak, maka sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir. Ketiga, daerah resapan air. Area resapan air seperti hutan kota dan ruang terbuka hijau sangat diperlukan, khususnya di perkotaan. Area-area tersebut dapat menjadi daerah resapan air dan mencegah terjadinya banjir. Namun disayangkan, pembangunan besar-besaran dilakukan tanpa mempertimbangkan area resapan air. Apabila permukaan tanah tertutup seperti oleh beton, aspal, maka tidak ada resapan air dan akan menggenang. Keempat, ada aliran sungai. Kelancaran aliran sungai pada selokan dan sungai juga dapat menjadi faktor terjadinya banjir atau tidak. Sungai serta parit yang dipenuhi oleh sampah menumpuk akan menghambat aliran air, sehingga air akan meluap ke daratan. Kelima, kondisi hutan. Nah, hutan memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan, termasuk dalam mengendalikan banjir. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan berperan untuk menahan dan menyerap air. Jika kondisi hutan rusak dan gundul, maka akan terjadi bencana banjir. Keenam, sistem tata kelola. Nah, pengelolaan daerah aliran sungai dan tata kelola yang keliru dapat menyebabkan bencana banjir. Pemerintah harus mengatur dan menindak tegas segala sesuatu yang memberikan efek negatif bagi lingkungan dan meningkatkan risiko banjir. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan banjir, bagaimana dampaknya, dan apa yang menyebabkan banjir, tentunya diperlukan cara yang efektif dan efisien dalam melakukan penanganan dan pencegahan bencana banjir tersebut. Nah, salah satunya yaitu menggunakan teknologi penginderaan jauh radar. Teknologi penginderaan jauh radar ini memanfaatkan citra satelit dengan sensor radar seperti SAR. Kenapa harus SAR? Karena SAR banyak dimanfaatkan untuk kajian bencana alam seperti terjadinya banjir. Hal tersebut karena SAR memiliki beberapa keunggulan, di antaranya dapat meliput wilayah yang cukup luas, menembus awan, perekamannya dapat dilakukan dalam waktu siang atau malam hari di segala cuaca. Karena menggunakan teknologi gelombang radio untuk melakukan pengamatan permukaan bumi. Oleh karena itu, teknologi ini sangat bermanfaat dalam keperluan penanganan maupun pencegahan bencana banjir yang terjadi di Indonesia. Adapun alat dan bahan yang dapat digunakan dalam pemetaan banjir ini diantaranya perangkat keras laptop atau desktop, kemudian software Snap, Citra Sentinel-1 tipe Ground Range Detected yang dapat diunduh di situs website Copernicus atau Alaska Satellite Facility dan Google Earth.
Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke tahapan tutorialnya. Pertama, buka aplikasi Snap yang sudah terinstal sebelumnya. Nah, maka tampilannya akan seperti berikut ini. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan pre-processing SAR. Nah, tahapan ini kita akan memanfaatkan tools Grab supaya lebih efektif dan efisien. Tahapan pertama, klik tools Grab Builder. Kemudian, klik kanan pada perintah write, kemudian delete. Nah, selanjutnya, tambahkan perintah untuk melakukan subset. Tahapan subset ini berfungsi untuk memperkecil wilayah kajian. Selanjutnya, tambahkan perintah apply orbit file. Kemudian, tambahkan perintah thermal noise removal. Lalu, tambahkan perintah calibration. Selanjutnya, tambahkan perintah speckle filtering. Lalu, tambahkan perintah terrain correction. Untuk penyimpanan outputnya, kita tambahkan perintah write. Terakhir, hubungkan grab yang telah dibuat dengan cara klik Connect Grab. Berikut tampilan grab yang telah kita buat. Selanjutnya, save file grab yang telah kita buat dengan cara klik File, kemudian klik Save Grab. Nah, beri nama dengan nama SAR-Free, kemudian klik Save. Karena Snap telah tersimpan, maka kita dapat melakukan close pada window Grab Builder. Tahapan selanjutnya yaitu buka Tools Batch Processing. Kemudian, masukkan data Sentinel GRD. Lalu, masukkan grab yang telah kita buat sebelumnya. Tahapan selanjutnya, buka jendela subset. Pada jendela subset ini, pilih salah satu band, kemudian pilih geografi koordinat, dan gambarkan wilayah yang hendak dikaji. Pada tutorial kali ini, saya memilih kota Mojokerto untuk wilayah kajian. Selanjutnya, buka jendela thermal noise removal, kemudian pilih polarisasi pipi. Lalu, buka juga jendela kalibrasi dan pilih juga polarisasi VV. Kemudian, buka jendela speckle filter. Kemudian, klik Sigma 0 VV. Lalu, pilih filterly dengan file size X7 dan file size Y7. Selanjutnya, buka jendela terrain correction. Pada jendela terrain correction ini, biarkan pengaturan secara default, dan juga pada orbit file, biarkan secara default. Selanjutnya, pilih lokasi penyimpanan. Selanjutnya, ubah nama file dengan nama SAR GRDH
wilayah kajian. Setelah selesai, klik Run. Tunggu proses running hingga pada processing terdapat tulisan processing complete. Nah, setelah processing complete, kemudian close jendela batch processing. Selanjutnya, untuk melihat hasil tampilan pre-processing SAR, klik file yang telah dihasilkan, kemudian pilih band, dan double-klik Sigma 0 VV. Berikut tampilan hasilnya. Langkah selanjutnya, ubah tampilan citra menjadi tampilan logaritmik, yaitu dengan mengklik Color Manipulation tab. Nah, berikut hasil tampilannya. Selanjutnya, geser slider pada Color Manipulation untuk melihat perbedaan antara badan air dan tanah. Nah, tahapan ini membuat tampilan badan air dan tanah sangat terlihat jelas perbedaannya, di mana air di sini diwakilkan dengan warna hitam dan tanah diwakilkan dengan warna putih. Tahapan selanjutnya, klik kanan pada produk di Produk Explorer, kemudian pilih Band Match. Lalu klik Edit Expression. Nah, kemudian masukkan rumus if sigma 0 VV kurang dari 1,37 E-2 dan 1 else none. Kemudian klik OK, lalu ubah namanya menjadi watermarks. Kemudian klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti berikut ini. Kemudian, ubah tampilan band hasil pengolahan dengan cara klik tabel pada Color Manipulation. Kemudian, ganti warna tabel paling bawah dengan warna biru. Nah, berikut hasil wilayah tergenang air berdasarkan Sentinel-1. Terakhir, untuk memastikan hasilnya, file dapat diekspor dan ditampilkan di Google Earth. Caranya, klik File, kemudian pilih Export, kemudian ke Other, lalu pilih View Google Earth KMZ. Nah, kemudian pilih tempat penyimpanannya. Nah, kemudian ubah namanya menjadi watermarks wilayah kajian. Kemudian klik Save. Tunggu beberapa menit, maka filenya akan otomatis tersimpan. Selanjutnya, buka aplikasi Google Earth. Kemudian klik File
untuk melakukan oven KMZ yang telah dibuat sebelumnya. Tunggu beberapa menit. Nah, lakukan zoom pada wilayah kajian. Nah, pada hasil KMJ terlihat bahwa yang berwarna biru ini merupakan visualisasi dari badan air, dan memang benar jika dilihat dari Google Earth, wilayah tersebut merupakan daerah aliran sungai, yaitu daerah aliran sungai dari Bengawan Solo. Nah, kenapa kajian banjir ini di Mojokerto? Hal tersebut diakibatkan karena Mojokerto merupakan salah satu daerah yang sering terjadi banjir. Nah, banjir tersebut berakibat dari luapan air yang berasal dari Sungai Bengawan Solo tersebut. Cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.